Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Di video kali ini, saya akan mulai proses pembuatan pencatatan kas bank yang sebelumnya teman-teman sudah cek di video review yang terbaru teman-teman untuk pembuatan kas bank 2024. Nah, langsung saja untuk proses pembuatannya, silahkan teman-teman ikuti sampai selesai dan akan dilanjutkan di seri berikutnya. Oke, di sini saya sudah ada file baru teman-teman ya untuk worksheetnya. Jadi di sini saya sudah beri nama latihan pembuatan kas dan bank 2024. Nah, untuk yang pertama yang akan dibuat adalah master data untuk menampung kas bank. Nah, di sini silakan teman-teman buat dulu tabel yang diperlukan. Oke. Kita atur dulu. Kemudian di bagian kas bank, nama sheetnya ini teman-teman ya, silahkan klik kanan, kemudian pilih rename, beri nama kas bank. Oke, enter. Lalu di bagian B2 yang di pojok kiri teman-teman ya, B2 itu nama perusahaan. Jadi misalnya sini nama usaha. Oke. Selanjutnya di bagian kedua adalah daftar kas dan bank. Daftar kas dan bank. Untuk yang berikutnya adalah periode. Nah, di sini periodenya akan digunakan formula. Namun untuk saat ini silahkan dibuat terlebih dahulu untuk periode saja. Jadi misalnya ini periode. Oke. Di bagian B6 akan dibuat untuk kolom-kolom yang diperlukan. Dalam tabel ini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 teman-teman ya. Jadi ada 8 kolom. Nah, nomor, keterangan, jenis, saldo awal. Oke. Jadi di sini ada nomor, kemudian ada keterangan. D6 itu adalah jenis. Lalu saldo awal teman-teman ya. Saldo awal. Kemudian saldo awal lagi. Penambahan. Pengurangan. Jadi tetap dibuat sampai I6. Kemudian total atau saldo kas bank. Sebenarnya bisa teman-teman buat di sini saldo akhir ya, supaya sama ini saldo akhir. Nah, silahkan atur untuk jarak yang teman-teman perlukan. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Jadi jenis, kemudian saldo ini bisa diblok saja dari kolom E sampai dengan I. Kemudian atur seperti ini supaya semua sama. Nah, di bagian ini teman-teman ya, untuk headernya atau judul dari masing-masing kolom ini teman-teman blok saja. Misalnya ini sampai di baris 30. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Masuk menu home, lalu pilih yang all border ya. Jadi di sini silakan di bold saja. Untuk nama usaha ini di blok saja seperti ini. Kemudian di bold dan berikan border yang ini saja teman-teman ya, yang outside borders. Sorry. Oke. Lalu setelah itu kita berikan yang agak tebal di bagian bawahnya. Jadi hasilnya seperti ini. Terkait pemberian warna silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, untuk
di sini di bagian nomor kita akan membuat konsep untuk mengisi otomatis apabila keterangan ini teman-teman isi. Nah, jadi formula yang digunakan itu sama dengan jika atau if. Jadi keterangan atau C7 itu sama dengan kosong, maka teman-teman kosongkan juga atau tanda kutip 2 kali. Namun jika tidak kosong atau ada isinya teman-teman, atau di sini untuk value if false-nya itu teman-teman masukkan formula row ini teman-teman ya. Kemudian referensinya silakan arahkan ke K1 saja teman-teman. Kemudian tutup kurung 2 kali dan enter. Ini teman-teman bisa copy saja sampai di bawah sini sebelum baris terakhir ini, karena nantinya akan digunakan untuk membuat ininya teman-teman ya, totalannya yang seperti ini. Oke, jadi ini coba dites dulu, misalnya teman-teman buat kas tunai. Oke, enter. Ini sudah muncul nomor 1. Oke, silakan increase indent. Kemudian misalnya teman-teman buat di sini bank 1 kemudian bank 2, maka otomatis nomor ini akan terisi karena logikanya masuk teman-teman ya. Dalam artian apabila keterangan ini ada isinya, maka akan menghitung baris dari baris pertama. Jika teman-teman klik di sini, maka ini adalah baris ke-3 ya. Jadi makanya muncul di sini nomor 3. Ini salah satu trik yang pernah kita bahas untuk pembuatan nomor otomatis. Kemudian di jenis ini, jika teman-teman cek device jadinya ini adalah validasi. Jadi menampilkan 2 jenis, yaitu tunai atau bank. Kalau misalnya hanya 2 yang sifatnya statis teman-teman, tidak dinamis, itu tidak usah dibuatkan master data, tapi teman-teman cukup blok saja. Kemudian masuk menu data ya. Kemudian di sini ada data validasi. Nanti buat data validation. Oke. Selanjutnya di bagian allow-nya ini ganti dengan list dan buat saja misalnya di sini tunai, kemudian berikan pemisah titik koma, atau misalnya teman-teman jika error, contoh misalnya karena di laptop ini menggunakan titik koma, saya ganti dengan koma, dan misalnya ini adalah bank, hasilnya akan seperti ini. Ini salah, berarti pemisah yang teman-teman gunakan itu salah. Jadi teman-teman harus ubah di sini, ganti dengan titik koma, atau titik koma diganti dengan koma sesuai dengan yang teman-teman sudah setup atau yang tersetup di laptopnya. Silahkan apply ke semua baris teman-teman, kemudian oke. Hasilnya setelah pemisahnya berhasil itu akan ke bawah di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, bisa dipilih. Oke, kemudian ini bank 2. Oke. Nah, saldo awal ini dibuat 2 karena saldo awal yang pertama itu sifatnya manual pada saat teman-teman isi pertama kali. Namun untuk saldo awal yang kedua ini akan terisi otomatis pada saat teman-teman mengatur periode. Jadi menambahkan antara saldo awal kemudian saldo awal yang diperoleh dari inputan. Nah, untuk memudahkan pada saat menjalankan template ini, di kolom E atau saldo awal yang pertama, teman-teman grup saja. Jadi di sini ada grup di menu data, teman-teman ya. Silakan masuk di menu data. Kemudian pilih yang grup. Jadi hasilnya nanti bisa disembunyikan seperti ini. Jadi ini sama saja konsepnya dengan hide, tapi ini tidak perlu klik kanan untuk pilih unhide, hanya perlu tekan tanda tambah, kemudian akan dimunculkan kolom yang tadi. Oke.
Nah, untuk formula yang digunakan ini nanti akan dibuatkan karena memang ini akan diisi oleh formula yang nantinya akan dibuat. Untuk saldo awal ini misalnya isinya 1 juta. Kemudian ini banknya misalnya 15 juta. Oke. Bank 2 25 juta. Ini contoh saja, kemudian bisa diblok lalu masuk menu home untuk ubah formatnya ke accounting. Jadi hasilnya seperti ini. Di bagian bawah ini teman-teman bisa di no border dulu, hilangkan bordernya jadi seperti ini. Kemudian teman-teman pilih lagi yang outside border. Nah, tinggal buat saja di sini total ya. Oke, ini gunakan huruf besar saja teman-teman. Total. Kemudian ini digunakan formula subtotal. Jadi kalau misalnya sum biasa, saya perlihatkan perbedaannya teman-teman ya. Ini pada saat dibuat filter, misal ini teman-teman. Oke, jenisnya, kemudian data, kemudian filter. Pada saat difilter di sini misalnya tunai dihilangkan dan blanknya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai sum, oke, saya buka dulu. Misalnya hanya menggunakan sum biasa saja. Ini di blok saja kemudian enter, maka hasilnya akan tetap sama teman-teman, 41 juta. Padahal di sini yang tunai teman-teman sudah hilangkan untuk melihat yang banknya saja. Jadi untuk mengatasi hal tersebut silahkan menggunakan formula ini ya, subtotal. Jadi sama dengan subtotal. Oke. Lalu pilih yang nomor 9 atau sumnya ini. Lalu titik koma sesuai dengan petunjuk yang teman-teman muncul di laptopnya. Lalu blok saja sampai ke bawah baris terakhir dari tabel yang teman-teman buat, tutup kurung, kemudian enter. Pada saat teman-teman hilangkan misalnya bank, maka muncul 1 juta. Ini sama dengan yang tertampil di layar. Jadi ini bisa memunculkan hanya yang teman-teman pilih saja seperti ini. Oke. Ini tinggal teman-teman copy saja, kemudian blok sampai ke ujung dan klik kanan untuk paste. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah punya format untuk kas banknya. Nah, untuk yang berikutnya, karena ini sudah selesai, di bagian kategori ini silahkan dibuat juga ada nomor, kategori transaksi, kemudian jenis dan jumlah. Ini sisa teman-teman klik kanan, lalu move or copy. Nanti move to end supaya dia pindahnya di sebelah kanan. Kalau misalnya teman-teman tidak move to end, kemudian jangan lupa dicentang create a copy. Ini nanti akan muncul di sebelah kiri. Kita hapus lagi, delete. Jadi move to end, move or copy, kemudian move to end, jadi di sebelah kanan, kemudian create a copy untuk membuat duplikatnya. Jadi muncul di sini kas bank 2 ya. Jadi kas bank 2 ini teman-teman rename, ini berikan nama kategori ini. Jadi di rename, kemudian berikan nama kategori. Oke, di bagian judulnya silakan ganti saja kategori transaksi. Ini kategori transaksi kas dan bank. Oke. Karena di sini teman-teman bisa lihat hanya 4 kolom. Jadi kolom yang tidak digunakan ini dihapus saja. Jadi diblok saja dari kolom E sampai dengan kolom H. Lalu teman-teman delete seperti ini.
hasilnya hanya muncul yang seperti ini saja. Oke, kita coba testing dulu, ganti dengan misalnya ini penjualan makanan, misalnya ini ada penjualan minuman, kemudian biaya gaji, biaya listrik. Oke, jangan lupa di bagian bawah ini ada mutasi in dan mutasi out. Nah, ini adalah baris yang teman-teman tidak boleh hapus ya. Mutasi in, mutasi out. Nah, ini 22 dan 23 muncul karena ini keterangannya ada isinya sesuai dengan formula yang tadi, maka akan mengambil baris yang berurut, teman-teman. Ini dihapus saja karena tidak diperlukan. Oke, jadi sampai di sini saja untuk baris yang mempunyai penomoran secara otomatis. Nah, di bagian jenis ini, di bagian jenis yang ada tunai dan bank ini, silahkan dipilih saja satu seperti ini. Kemudian data validasi ganti dengan uang masuk, uang keluar, kemudian pisahkan lagi, mutasi in, mutasi out. Apply ke semua ini, teman-teman ya. Lalu oke. Nah, ini tinggal diganti saja, maka muncul ini uang masuk, penjualan minuman adalah uang masuk, kemudian biaya gaji adalah uang keluar. Ini juga sama. Mutasi in, silakan pilih mutasi in, dan mutasi out, pilih juga mutasi out. Oke. Ini misal, ini di kolom terakhir adalah jumlahnya atau totalannya ya. Diubah saja. Nah, di sini teman-teman sudah punya dua format ya. Tinggal teman-teman sesuaikan saja untuk warna yang diperlukan. Jadi misalnya ini untuk latihan ini saya gunakan yang yang biasa saja ya, yang biru. Ini dijadikan biru. Jadi kembali lagi, silahkan teman-teman berkreasi sendiri ya. Jadi yang menurut teman-teman oke, silahkan dipilih warnanya. Nah, ini sudah jadi teman-teman, ada dua. Untuk selanjutnya kolom inputan. Jadi kolom inputan yang akan digunakan di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 inputan yang teman-teman harus buat. Oke. Ini caranya sama dengan yang tadi. Kita ambil saja yang paling banyak ininya, teman-teman ya. Kolomnya sudah ada. Klik kanan, move or copy. Jadi formatnya sudah sama semua. Kemudian move to end supaya dia di paling kanan, lalu pilih create a copy dan oke. Maka muncul di sini. Ini tinggal klik kanan, pilih rename, masukkan input. Oke. Ini nama usaha, kemudian daftar inputan transaksi. Nah, di bagian yang kita perlukan adalah tanggal, jenis transaksi, nomor bukti. Jadi di sini ada tanggal, nomor transaksi. Jadi nomor transaksi, nomor bukti, keterangan. Jadi dibuat saya dulu.
nomor bukti, keterangan, kemudian kas bank, kategori transaksi ini kas atau bank, kategori transaksi, jumlah dan cek inputan. Jadi ini pas ya, jumlah, cek inputan. Oke, yang grouping ini di atas silahkan dimatikan. Jadi di blok terlebih dahulu yang kolom E, kemudian masuk ke bagian data, lalu di sini pilih ungroup saja teman-teman ya, seperti ini. Nah, untuk yang format yang tadi teman-teman sempat isikan accounting, yang ini teman-teman ya, jadi diganti saja menjadi general. Jadi ini kembali normal ya, karena ini akan dimodifikasi. Tanggal ini diperlebar saja. Kemudian formula yang di sini akan dihapus karena ini adalah inputan manual teman-teman. Kemudian nomor transaksi di sini yang muncul di nomor transaksi itu, jenis transaksi itu adalah uang masuk, keluar, mutasi in, mutasi out. Jenis transaksi, ini salah tadi ya. Nah, ini bisa teman-teman kopikan saja karena di sini sudah ada uang masuk, uang keluar, mutasi in, out. Ini sembarang saja di kolom ini teman-teman ya. Klik kanan, pilih copy, kemudian input, blok saja semua, klik kanan dan paste. Oh sorry, ini salah ya. Pastenya harus di sini. Oke, kita cek, ini ada uang masuk. Kemudian untuk tanggal ini, teman-teman silakan masukkan misalnya tanggal 1 Juli 2024. Jadi kembali lagi untuk tanggal ini teman-teman sesuaikan dengan format tanggal yang di komputer teman-teman atau di laptopnya. Jadi kalau di saya settingannya adalah hari terlebih dahulu, kemudian bulan. Jadi tanggal 1 bulan 7 2024. Nah, kalau misalnya format tanggalnya ini mau di update, itu teman-teman sisa klik kanan. Nah, di sini ada format cells atau bisa dari atas sini. More number formats itu sama saja. Lalu pilih custom. Di sini bisa teman-teman isikan saja format tanggal itu DD garis miring MM untuk bulan. Nanti teman-teman bisa lihat di atas di bagian ini teman-teman. MM garis miring Y 3 kali untuk mendapatkan 2024. Kemudian enter. Maka hasilnya di sini akan membentuk seperti 4 tahun ya. Tadinya hanya 2 saja, 24, jadinya 2024. Oke, untuk nomor bukti ini hapus. Matikan saja untuk ininya, nanti dinonaktifkan data validasinya. Ini clear all. Lalu oke. Jadi ini bukan validasi lagi, teman-teman. Misalnya ini BKK 001, BKM ya, bukti kas masuk. Pengkodean ini teman-teman sesuaikan sendiri saja. Kemudian keterangan ini dibuat panjang dan ini harus rata kiri ya. Oke, nah, ini dihapus. Keterangan transaksi di sini. Jadi ini kas banknya, teman-teman akan mengambil data dari kas bank yang teman-teman buat. Jadi akan dibuat validasi, tapi validasi ini itu dinamis, bukan yang tadi teman-teman buat yaitu yang statis. Nah, untuk yang dinamis ini teman-teman harus berikan nama supaya mempermudah. Ini diblok saja ke bawah sampai di total, teman-teman. Kemudian di bagian atas sini kiri pojok ada name box.
Jadi untuk kas bank kita buat singkatan saja ya. Di sini ada KB, oke, kas bank underscore ini adalah nama atau NM teman-teman ya. Jadi dibuat saja apapun nama yang di atas ini, yang penting teman-teman bisa ingat atau bisa hafal ya. Enter. Jadi teman-teman sudah punya dua nama. Apa namanya? Satu nama untuk jika teman-teman klik maka akan otomatis diblok. Jadi ini akan mempermudah nantinya. Di sini buat saja KB jenis. KB underscore jenis itu JNS saja, enter. Jadi sudah ada dua. Dengan cara yang sama, ini saldo awal. Ini teman-teman, saldo awal yang kedua. Jadi KB SLD, enter. Jadi ada tiga. Nanti di bagian inputan teman-teman sisa pilih data, kemudian data validasi, oke, lalu dipilih list, source-nya sama dengan ini KB underscore, jadi tidak perlu lagi mengarahkan tapi cukup KB underscore ini tadi adalah NM atau nama, kemudian oke. Nah ini akan muncul secara dinamis. Tinggal copy saja, tarik ke bawah untuk semua bisa memunculkan kas banknya. Nah, jika teman-teman menggunakan Office 365 atau Google Sheet, itu pada saat teman-teman ketik di sini akan otomatis di filter ya. Misalnya satu, ini akan otomatis terfilter. Ada juga misalnya tunai. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan selain dari Office 365, kemudian Google Sheet yang saya pahami ya teman-teman, itu akan muncul semua seperti ini, tidak akan muncul dinamis di bawah sini. Tapi ini kembali lagi tetap sama karena biasanya kas bank itu tidak melebihi 10 sih harusnya. Jadi masih bisa untuk pencarian manual seperti ini. Oke, kita anggap bahwa transaksi ini uang masuk itu di kas tunai. Kategori transaksi dengan cara yang sama, buat nama. Jadi dibuat saja namanya seperti ini. Ini di bagian atas name boxnya kategori itu misalnya teman-teman pakai K underscore, jadi kategori NM, kategori nama. Kemudian ini K underscore jenis atau JNS. Nah di sini teman-teman bisa cek ada 5 nama yang teman-teman sudah berikan untuk masing-masing kolom yang teman-teman akan pergunakan nanti ya. Untuk inputan silakan masuk di blok saja seperti ini, masuk ke data validasi, kemudian masuk ke list. Nanti teman-teman sisa pilih, masukkan saja sama dengan KNM. Jadi kita mengarahkan untuk mengambil kolom yang ada di kategori tadi ya yang diberikan nama. Kemudian oke. Yang di bagian total bawah ini silakan dihapus saja dulu ya. Nah kategori ini akan muncul seperti ini teman-teman. Di penjualan makanan jumlahnya misalnya 100-200 ribu, oke. Ini ubah saja ke accounting ya. Jadi ubah ke accounting. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu di bagian cek inputan ini ada formula untuk mempermudah teman-teman dalam proses penginputan. Nah, di sini untuk inputannya teman-teman hanya menggunakan logika N, yaitu tidak boleh kosong semua teman-teman. Jadi harus bernilai benar kalau misalnya ini. Lalu untuk KG jenis, kategori jenisnya yang ini teman-teman, itu harus sama dengan yang di sini. Supaya misalnya kalau pendapatan itu harusnya uang masuk, kalau misalnya pilih uang keluar otomatis ada false di sini. Oke. Cara membuatnya ini tinggal
sama dengan N. Oke. Jadi pilih saja N. Logika pertama, tanggal tidak sama dengan kosong, atau tanggal tidak boleh kosong karena wajib. Kemudian yang kedua, jenis transaksi tidak boleh dikosongkan. Ya, jadi tidak sama dengan kosong. Yang ketiga, kas bank itu tidak boleh kosong. Oke. Yang keempat, nah logika keempat ini harus sama dengan yang jenis transaksi yang teman-teman pilih. Kalau misalnya penjualan makanan, teman-teman harus pilih uang masuk. Nah, karena di sini harus diambil kategorinya, maka rumusnya adalah menggunakan indeks. Nah, indeks ini akan mencari, ambil data dari kategori jenis. Jadi ambil kategori jenisnya, kemudian match, yang akan dicocokkan atau yang menjadi dasarnya adalah ini teman-teman, G7 lookup value-nya, kemudian lookup array-nya untuk disamakan di kategori nama ya, karena ini adalah nama yang dimunculkan. Kemudian harus masukkan angka 0, exact match harus sama persis, kemudian tutup 2 kali, lalu sama dengan, jadi hasilnya nanti harus sama dengan C7 ya. Kita tutup, enter. Oke, ini coba dicek. Oh, ini belum ada, kosong ya, ini kosong. Kemudian enter, maka hasilnya true. Jadi ini benar. Misalnya ini adalah biaya ya, maka false karena di sini adalah uang masuk. Jadi salah. Itu memperingatkan untuk mengecek transaksinya. Tanggal lupa diisi, itu salah. Jadi memang harus mengisi yang wajib. Nomor bukti sama keterangan kita anggap bahwa itu tidak wajib. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mewajibkan, tinggal diupdate saja di logikanya ini teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal copy ke bawah. Akan error di sini karena memang ini tidak ditemukan. Jadi untuk mengatasi error ini cukup gunakan di setelah sama dengannya if error. Oke. Value-nya ini semua teman-teman ya. Jika error titik koma, maka kita akan kosongkan atau tanda petik 2 kali, enter. Jadi silahkan di copy ke bawah, maka sudah rapi kembali, hilang yang error. Tapi ini ada formulanya. Oke. Nah, sekarang akan dibuat jika ini true maka akan berwarna hijau, jika false maka akan berwarna merah, misalnya seperti ini ya. Oke. Yang pendapatan ini teman-teman ya. Jadi teman-teman sisa blok saja, masuk pada menu home, kemudian cek yang conditional formatting, lalu pilih new saja teman-teman ya, new rule. Di sini pilih yang klasik ya. Jadi klasik, kemudian ini saja format only cell. Ini ada spesifik teksnya, mengandung, containing. Yang pertama kita buat dulu true. Kalau true di sini berikan green, hijau. Oke. Nah, dalam posisi terblok, masuk kembali ke conditional formatting dengan cara yang sama. Pilih klasik, kemudian format only, cells that contain, kemudian spesifik, ini ganti saja false. Ini akan kita berikan warna merah ya, enter. Kita coba cek saja, misalnya kita buat salah dulu. Oke, ini kita copy, tapi ini bank ya. Lalu ini uang keluar, di sini adalah penjualan ya, harusnya pendapatan. Nah, ini akan menjadi false. Jadi teman-teman ada waktu untuk
bisa diberitahukan bahwa ini adalah kesalahan, kekeliruan. Jadi teman-teman bisa ganti yang ini jenis transaksi atau ganti kategori transaksinya yang mungkin salah, harusnya biaya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kita isi. Nah, untuk yang terakhir di bagian totalannya subtotal. Oke, pilih 9 titik koma lalu blok saja ke atas. Nah, setelah itu enter. Maka ini sudah selesai. Nah, sampai di sini teman-teman sudah punya 3 sheet teman-teman ya, yang nanti di seri berikutnya, karena ini untuk proses pembelajaran secara detail, maka kita akan lanjutkan di seri berikutnya teman-teman untuk pembuatan rumus ini yang bisa otomatisasi laporan sampai selesai semua, termasuk sampai di pembuatan dashboard ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini kemudian menganggap bahwa seluruh materi yang ada di sini bermanfaat dan belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman bisa dapat notif apabila ada update video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, dan kita lanjutkan untuk proses pembuatannya di seri berikutnya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jika bermanfaat silahkan di like, dan jika merasa bahwa tidak bermanfaat silahkan dislike. Silahkan komen apabila ada yang teman-teman ingin tanyakan. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.